Sebelum Vivo X300 series datang, mari kita bikin satu lagi video Vivo X200 Pro. Tapi bikin video apa ya? Oh, gue tahu. Ini pertanyaan yang selalu ditanyain penonton pada saat gue review Vivo seri X. Dan jawaban gue selalu sama. Jawabannya ya tergantung definisi edit itu apa. Kalau pakai software dan di device lain, ya enggak, ngapain? Wong semuanya udah bisa dilakukan di dalam Vivo X series-nya. Hasil kamera dari Vivo seri X emang kece parah. Tajam, detail, warnanya sinematik abis. Dan yang paling keren adalah semua itu bisa kalian dapatkan straight out of camera alias tanpa edit-edit lagi. Tapi here's an idea. Gimana kalau kita edit lagi? Tapi kenapa harus diedit? Karena bisa. Vivo X200 Pro bisa shoot format 10-bit lock, gue bisa ngeditnya. Tapi ingat, bisa bukan berarti harus. Tanpa proses edit pun, hasil kamera Vivo X200 Pro udah bagus banget kok. Ini cuma video buat kalian yang penasaran hasil kamera Vivo X200 Pro bisa di-push sampai mana. Yuk. Ini lock, format video mentah yang tampilannya flat, butek, low kontras, nggak ada warnanya, jelek deh pokoknya. Lah kalau jelek kenapa dipakai? Karena informasi warna, cahaya, dynamic range, detailnya banyak banget. Dan bisa kita keluarin di proses editing nanti. Jadi kayak gini, gini, atau gini. Nah kuncinya di situ ya, kalian mau edit-edit lagi atau enggak? Kalau enggak, shoot format biasa aja. Kalau mau, yuk kita shoot lock dengan Vivo X200 Pro. Cara shoot format lock di Vivo X200 Pro gampang banget. Buka aplikasi kamera, pilih video, setting, lalu tap log. Jangan kaget kalau preview kamera kalian jadi abu-abu dan butek kayak gini. Itu tandanya kalian siap buat shoot format lock. Kalau previewnya mau tampil normal, kalian bisa klik icon preview mode ini. Tapi ini hanya untuk preview aja ya. Untuk hasil akan tetap direkam dengan format lock. Tips shooting format lock, pastikan shooting dalam kondisi banyak cahaya. Kalau cahayanya nggak flat dan high contrast itu lebih bagus. Tapi hindari shooting lock dalam keadaan minim cahaya karena grain-nya akan sangat banyak. Oke? Oke. Gue tahu apa yang ada di pikiran kalian. Ini footage butek kayak gini. Cara nyulapnya gimana? Cara jadi kerennya gimana? Dari kayak gini jadi kayak gini. Tenang. Kita akan mulai mewarnai. Gua akan pakai dua aplikasi editing. Satu aplikasi editing standar Hollywood yaitu DaVinci Resolve. Yang kedua aplikasi editing yang digunakan semua orang. Mulai dari profesional, content creator, editor amatiran, sampai emak-emak yang baru mulai ngonten yaitu Capcut. Oke, kita ngedit pakai aplikasi yang pertama dulu yaitu DaVinci Resolve. Ini aplikasi standar untuk dunia perfilman. Biasanya pakai DaVinci Resolve juga. Dan mungkin kalau kalian nggak terlalu ngerti dan ini terlalu advance, nanti setelah ini gue akan coba edit pakai aplikasi editing yang lebih mainstream yaitu CapCut. Tapi disclaimer juga, di sini gue bukan editor, sama sekali bukan colorist. Pengetahuan gue tentang color correction dan color grading minim banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin bergelut di bidang editing, di bidang color grading, kalau ngelihat ada informasi yang salah di video ini, mohon dikoreksi di kolom komentar. Dan di video ini konteksnya adalah bukan tutorial color grading, bukan tutorial color correction. Video ini konteksnya adalah bagaimana mengubah Vivo lock yang tadi kita udah shoot, yang warnanya butek, yang warnanya low contrast, yang low saturate, gimana caranya mengembalikan warna tersebut dan bisa di-adjust lagi untuk tampilan yang lebih menarik dan sinematik dan film look apapun itu sebutannya, kalian bisa pakai aplikasi ini. Oke. Dan footage yang ada di sini nanti akan gue sertakan juga. Mungkin gak akan semuanya, tapi gue memang udah nyiapin footage dari Vivo Lock yang teman-teman nanti bisa coba grading, coba color correction, coba latihan.
Yang mungkin kalau misalkan teman-teman punya Vivo X200 Pro, kalian ya bisa shoot sendiri. Tapi buat teman-teman yang mungkin belum punya Vivo X200 Pro atau hanya ingin coba grading dengan format lock dari Vivo ini, kalian bisa temuin di kolom komentar, nanti akan ada linknya. Di situ ada footage semuanya dan juga ada beberapa file pendukung untuk tutorial yang akan gue share berikut ini. Oke. Nah, di DaVinci Resolve ini gue akan cuman pakai 4 nodes. Nodes ini kalau di Photoshop sebagai layer. Jadi di tiap layer itu kalian bisa make adjustment, dan di DaVinci Resolve ini gue cuma pakai 4 nodes, yaitu nodes untuk color space transform, mengubah Vivo Lock menjadi format yang lebih friendly, yang lebih maksimal pada saat dikerjakan di DaVinci Resolve. Jadi dari Vivo Lock tersebut diurai lagi color space-nya oleh DaVinci Resolve, nanti output-nya jadi output standar lagi gitu. Oke, jadi ada 4 nodes. Yang pertama adalah input dan output. Kita works on input dan output dulu, nanti baru itu setelah itu selesai baru kita ke 2 nodes yang berikutnya. Oke. Sekarang kita masuk ke input dulu. Di input ini kita masukin color space transform, dan input color space ini adalah kalian shoot pakai kamera apa. Nah, kalau kalian pakai Sony, pakai apalagi Canon, itu semua ada di sini. Tapi sayangnya tentu aja Vivo nggak ada di sini. Tapi gue coba-coba pakai color space-nya Sony, ternyata hasilnya lumayan. Jadi gue pakai Sony S-Gamut sini sebagai input color space-nya. Untuk input gamanya pakai S-Log 3. Untuk outputnya, nah ini pakai DaVinci Wide Gamut. Ini adalah color space yang nanti di DaVinci Resolve akan dimaksimalkan kalau kalian correction, kalau kalian grading akan dimaksimalkan oleh DaVinci Resolve-nya. Wide Gamut, output gamanya adalah DaVinci Intermediate. Nah ini inputnya. Sekarang kita ngomongin outputnya. Outputnya kita pakai color space transform lagi, masukin ke nodes-nya. Tadi outputnya apa? Outputnya ini DaVinci Wide Gamut, terus DaVinci Intermediate. Outputnya adalah output color space yang biasa kita lihat sehari-hari, yaitu Rec 709. Jadi kalau kita lihat di monitor apapun, itu pasti color space-nya Rec 709. Output gamanya gue pakai gamma 2,4. Nah, sebenarnya dengan kayak gini aja nih udah menarik kan, dibanding tadi yang format lock, butek, low contrast, low saturation dan sebagainya. Ini udah kelihatan menarik. Jadi ini input dan output. Di sini nanti kalian udah bisa memaksimalkan dari lock tersebut menjadi format warna yang bisa lebih adjustable sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Oke, ini input dan output. Sekarang kita masuk ke node berikutnya. 2 node berikutnya yaitu kita mau ngasih look. Either film look, cinematic look, atau apapun namanya, kita mau coba kasih looknya. Jadi setelah input dan outputnya kita beresin, sekarang kita mau coba kasih looknya. Nah ini sebenarnya kita akan pakai yang namanya LUTs. Dan kalau kalian download DaVinci Resolve, ini udah gratis nih. Sepaket sama DaVinci Resolve-nya. Jadi LUT-nya, look-nya itu udah ada di dalam download. Mungkin kayaknya harus download dulu deh. Tapi ini gratis kok. Si LUT ini. Nah sekarang kita mau coba aplikasikan LUT tersebut di footage kita. Oke. Nah masalahnya adalah LUT ini dia hanya bisa menerima format tertentu, yaitu yang disebut sebagai Cineon Film Lock. Sedangkan tadi di sini kita outputnya adalah udah Rec 709. Jadi kita harus ganti dulu dari Rec 709 ke Cineon Film Lock. Itu kita bikin satu notes lagi, namanya Cinefilm. Terus kita kasih color space transform lagi. Tadi terakhir apa? Rec 709 kan? Kita mau ganti dari Rec 709 ke Cineon Film Lock. Jadi input color space-nya Rec 709, input gamanya gamma 2,4, outputnya kita mau pakai Cineon Film Lock. Mana Cineon Film Lock? Di atas C. Kok nggak ada?
Bentar. Oh, sorry. Color space-nya tetap Rec 709. Color space-nya Rec 709. Output-nya gamanya baru Cineon Film Lock. Nih. Cineon Film Lock. Oke. Nah, di sini kita udah siap buat ngasih looks. Jadi kalian ke LUTs. Dan di sini gue propose 2 look. Yang pertama dari folder film looks, yaitu Rec 709 Kodak 2383. Kalian bisa terserah pakai yang D55, D60 atau D65. Nah ini udah keren banget kan. Udah berasa lah film looknya. Oh, misalkan ini yang 65. Itu udah keren banget sih. Dan udah gak ada tuh tadi low contrast, low saturation, low butek dan segala macam. Sekarang udah ada warnanya kayak gini. Kalian bisa pakai ini, pakai film look. Atau kalian mau lebih cold, itu bisa pakai yang Fuji. Fuji Film. Rec 709 Fuji Film. Nah, tapi Vivo itu udah menyertakan LUT Rec 709 lock ke Rec 709. Nah, ini dia. Nanti linknya akan gue kasih ya. Kalau kalian sebenarnya download LUT-nya ini di handphone kalian, kalau kalian shoot lock di Vivo X200 Pro, itu dia ngasih address buat download LUT-nya. Tapi untuk lebih memudahkan, nanti gue akan coba juga taruh link deskripsi. Nanti di situ kalian bisa temuin juga LUT buat Vivo X200 Pro. Nah, gue propose buat kalian pakai yang ini. Tuh, kita drag ke sini, LUT. Udah jadi. Jadi sekarang udah siap buat kalian bikin adjustment lebih lanjut lagi. Tapi secara look ini udah oke banget sih. Nah, gimana kalau kalian mau bikin adjustment berikutnya? Kalian taruh di bikin notes lagi di setelah input ini. Jadi bikin note, misalkan kalian mau apa? White balance, mau terlalu exposure terlalu tinggi, kalau mau turunin bisa juga. Tapi taruh di setelah input ini. Misalkan terlalu exposure terlalu ini nih, terlalu tinggi, turunin lah. Atau terlalu reddish kayaknya deh, midtones-nya kalian bisa turunin ke agak ke biru. Tuh, bebas. Tapi yang paling penting adalah si 4 ini nih, 4 notes tadi. Karena ini dasar sebenarnya. Misalkan gue mau aplikasikan ke footage ini nih. Gue mau aplikasikan ke footage ini. Tinggal control klik, apply grade, jadi. Mantep gak? Oh, udah jadi. Secara skin tone mungkin agak terlalu reddish ya. Tapi baik lagi, tadi bisa kalian adjust lagi di bikin 1 notes lagi. Tapi secara look ini udah jauh banget dari yang tadi ini butek yang kita shoot lock jadi kayak gini. Oke. Misalkan ini nih. Ayo kita coba ya apply grade lagi. Ini kita apply grade. Yaitu mengaplikasikan notes yang sama ke footage ini. Mantep coy. Oke. Terlalu reddish again. Tapi bisa kita adjust. Kita tambahin notes di sini. Misalkan gainnya terlalu tinggi, kita turunin dikit. Terus misalkan midtone-nya terlalu reddish, kita turunin. Ini kita naikin lift dikit. Nah, mantep. Dah, itu kira-kira yang bisa gue kasih untuk DaVinci Resolve. Setelah ini mungkin gue akan coba aplikasi yang lebih mainstream yaitu CapCut. Oke? Thank you. Oke, kalau tadi kita udah coba utak-atik Vivo Lock pakai DaVinci Resolve. Dan secara proses memang sedikit lebih rumit karena memang kepentingannya untuk advance juga. Advance correction, advance grading dan segala macam. Kalau mau yang lebih mainstream, yang lebih simple gimana? Ya pakai CapCut. Karena semua orang sekarang udah pakai CapCut. Dan ini gue pakai CapCut yang versi desktop ya. Gue gak tahu apakah bisa juga pakai versi mobile. Harusnya bisa, tapi gak tahu. Ini gue pakai versi
desktop. Ini lebih simpel lagi prosesnya. Dan ini menurut gue lebih cocok lah untuk mainstream user kayak kita, kayak lo, kayak gue, itu kayak lebih cocok pakai ini. Oke, sekarang apa yang harus dipersiapkan? Pertama tentu aja footage-nya dan juga LUT yang gue udah kasih di link deskripsi. Pertama siapin dulu footage yang kalian udah mau color correction atau kalian mau grading dan kalian udah shoot pakai Vivo X200 Pro atau Vivo seri X apapun atau log apapun, silakan persiapkan footage-nya. Lalu kalian ke adjustment dan ke LUT. Terus kalian klik import, nanti dia akan kebuka. Silakan kalian arahkan ke yang tadi kalian download LUT-nya di mana. Nanti setelah selesai akan ada di window ini nih, adjustment, LUT, nanti ada di sini, Vivo Log to Rec 709.cube. Oke. Cara apply-nya gimana? Ke footage, kalian ke footage kalian, terus ke adjust. Nah, di sini ada LUT. Udah tinggal pilih, boom, jadi. Gila. Ini bahkan lebih simpel dan lebih cepet. Yang tadinya footage-nya butek, footage-nya low contrast, low saturate, sekarang udah ada warnanya dikit. Apakah cuma sampai sini doang? Enggak. Kalian bisa tambahkan, ini lebih simpel lagi bahkan teman-teman. Kalian tambahkan filter. Wah, ini mantep banget sih. Setelah kalian tambahkan LUT, kalian tambahkan filter. Ya udah, tinggal pilih filter yang kalian mau. Tuh, ini filter clear 2. Oh, ini gue pakai CapCut Pro ya. Disclaimer dulu, ini gue pakai CapCut Pro. Nah, setelah kalian aplikasikan LUT-nya, udah tinggal pilih filter yang kalian mau dan hasilnya udah cakep banget, sumpah dah. Tuh, misalkan ini clear 2 atau ini nih 4K. Enhance juga cakep banget nih. Atau mau yang lebih cinematic, lebih film look, orange blue misalkan. Oh, banyak lah, tinggal pilih kalian mau look seperti apa. Misalkan apa? Brighten up atau Love City. Nah, keren kan? Ini bahkan lebih gampang lagi teman-teman. Kalau tadi DaVinci Resolve butuh beberapa step, pakai 4 notes dan segala macam, ini tinggal aplikasikan LUT terus tambahin filter. Dan oke, kalau kalian udah ketemu yang kalian mau nih, gue pakai Freedom misalkan, bisa tinggal aplikasikan, taruh di sini. Tuh, set, udah jadi, selesai. Tinggal koreksi, kalau kalian memang perlu koreksi dari segi exposure, dari segi saturation, itu bisa di adjustment. Nih, tuh. Temnya bisa kalian naikin, turunin, bisa. Oke, lebih simpel. Sekarang kita coba di footage lain. Sama, gue ulangin lagi. Kita ke adjust, terus LUT, pilih Vivo Log to Rec 709.cube. Jadi, cepet banget, buset. Keren kan? Tuh. Yang penting teman-teman pada saat shoot log, itu make sure seperti yang gue bilang tadi di video, secara exposure itu cukup cahaya, biar hasilnya juga ini mantap banget nih, sumpah. Ini clean banget lognya. Ini belum dikasih filter loh. Makanya masih agak sedikit low saturate, tapi warnanya udah di situ. Tuh, tinggal kasih misalkan ini clear. Wah, cakep kan? Atau enhance. Tuh, lebih kontras. Atau orange blue ya. Wah, orange blue juga kalau kalian mau agak-agak sedikit teal and orange, boleh nih pakai ini nih. Oke, sekarang coba kita enhance. Oke, enhance yang ini. Tuh. Jadi deh. Lebih gampang kan? Jadi lebih gampang mana? Pakai CapCut atau DaVinci Resolve? Pasti teman-teman pakai DaVinci Resolve.
Kalian teman-teman bisa nyoba-nyobain sendiri pakai footage yang udah gue kasih di link deskripsi. Di download juga LUT-nya dan coba-coba di komputer kalian. Satu lagi deh, ini nih. Ini secara exposure juga oke banget nih. Jadi ini golden hour. Pas pagi-pagi jam 6, jam 7 mataharinya lagi terang-terang banget. Gue shoot pakai lock Vivo X200 Pro lock. Hasilnya, ini belum ditambahin filter. Sekarang kita coba tambahin filter, mantap. Oke tuh. Enhance, total and orange. Wah cakep sih. Cakep. Tuh. Kalau mau adjust dikit, tinggal ke adjustment, terus udah. Biasanya terlalu temperatur terlalu hangat, turunin dikit. Atau tintnya bisa juga. Bebas. Sesuka kalian. Oke, itu pakai CapCut. Dan tadi gue udah pakai DaVinci Resolve juga. Again, silakan pilih yang mana yang menurut teman-teman paling pas, paling cocok dengan situasi kalian. Kalau kalian mau agak lebih advance, mau agak sedikit rumit, adjustmentnya juga banyak, pilih DaVinci Resolve. Atau kalau kalian mau yang praktis, cuman pengen ada color di footage log yang udah teman-teman ambil, kalian bisa pakai CapCut. Oke, itu dia. Sekarang kita lanjut ke part berikutnya. Let's go. Oke, kalian udah tahu cara shoot log pakai Vivo X200 Pro. Udah tahu cara ngewarnainnya. Pertanyaan paling penting, skenario apa yang cocok shoot pakai format log? Pertama, kalau kalian mau bikin konten yang sedikit estetik secara visual, tapi males bawa mirrorless yang gede-gede. Kedua, kalau kalian kepikiran sebuah story untuk bikin short film misalnya. Yang ketiga, kalau kalian lagi pergi ke tempat-tempat yang dynamic range-nya lebar, kontrasnya tinggi, cahayanya nggak flat, banyak warna, nah pas banget tuh kalau kalian mau shoot pakai log. Kalau gue sendiri misalnya pas lagi naik gunung atau camping, itu cakep banget pasti hasilnya. Kesimpulan? Nggak ada kesimpulan macam-macam karena kalian juga pasti udah tahu kalau Vivo seri X, khususnya yang gue pegang sekarang yaitu Vivo X200 Pro, kalau udah ngomongin soal kamera udah pasti nggak main-main. Mau shooting simple, straight out of cam, hasilnya keren. Mau ribet dikit, shooting log, nah ini lebih seru dan hasilnya lebih mantap lagi. Enggak, video ini nggak disponsorin Vivo, bye!